Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Encik dan Puan pemirsa sekalian yang ada di rumah maupun di studio. Berjumpa kembali dengan saya Pari Pintani dalam Bincang Santai iNews TV. Bertepatan dengan Hari Patologi Internasional yang diperingati setiap hari Rabu kedua di bulan November. Saat ini saya telah kehadiran tamu spesial, yaitu Dr. Nida Sufrida, SPPA MKes, yaitu spesialis patologi anatomi RSUD Embung Fatimah Batam. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan peringatan Hari Patologi Internasional, itu seperti apa Bu, bisa dijelaskan? Baik, makasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan dari iNews TV kepada saya, pastinya mewakili Rumah Sakit Embung Fatimah sebagai dokter spesialis patologi anatomi. Memang setiap tahun di hari kedua, maksudnya Rabu kedua ya, di bulan November itu diperingati sebagai International Pathology Day. Itu memang sejak 2014 sudah setiap tahun diperingati ya, semacam itu. Itu memang mulai diluncurkan lah, boleh dikata ya, di Inggris, basicnya memang di sana oleh Royal College Pathologist. Dan itu memang diperingati tahun demi tahun dengan tema yang berbeda. Nah, pada tahun ini temanya adalah Hand in Hand, All Together, Better in the World. Jadi maknanya itu lebih ke mari kita saling bergandengan tangan untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Dalam arti mungkin dunia kesehatan pastinya Pak Arya, karena kami sebagai patolog memang berkontribusi walaupun lebih banyak di belakang layar, karena memang kami sebagai patolog menerima konsul-konsul dari dokter spesialis yang lain, mulai dari dokter mungkin klinis yang memang tidak memegang pisau, dokter anak, dokter kulit kelamin, kemudian dokter THT dan lain sebagainya, sampai yang paling sering memang berhubungan dengan kami itu karena terkait dengan pemeriksaan jaringan dan cairan ya, sitologi yang dikirim oleh dokter-dokter, misalnya dokter paru, kemudian dokter spesialis bedah, baik bedah ortopedi, kemudian bedah umum, bedah banyak ya cabang bedah itu, kemudian bedah urologi dan bedah saraf juga, artinya sering memberikan spesimen-spesimen dan meminta konsul kepada kami terkait dengan entah itu cairan atau jaringan hasil operasi yang mereka berikan kepada kami. Purpose-nya, tujuannya memang alangkah sinergisnya dan memang memberikan suatu dampak yang sangat positif apabila dari semua kompetensi bidang ilmu kedokteran, bahkan kalau misalnya kasusnya memang agak berat ya, terkait kasus keganasan misalnya, itu bukan cuma dibutuhkan kompetensi dari bidang kedokteran yang lain, tapi juga dari yang ilmuwan yang lain, misalnya dari komunitas tertentu ya, seperti kita sudah tahu bahwa ada komunitas misalnya orang-orang yang memang penyintas ya, mungkin ya maksudnya. Jadi yang terkena kanker kemudian mempunyai kepedulian yang besar sehingga menjadi motivator bagi pasien-pasien yang mungkin sedang menderita. Nah, itu juga kami libatkan karena memang pengalaman mereka, karena kan kalau misalnya terkait dengan keganasan pasti tidak stuck di situ ya terapinya. Jadi tindakan, kemudian ada lagi pengobatan yang memang masih panjang perjalanannya. Dia masuk ke dalam program kemo, dan kemo itu merupakan sesuatu hal yang boleh dikata ya sangat dalam konteks mungkin mengerikan ya, efeknya, komplikasi atau misalnya dampaknya.
kepada pasien yang menderita tersebut. Nah, ini komunitas-komunitas seperti itu berusaha untuk memberikan support terbaiknya, pengalaman-pengalaman sehingga si pasien itu menjadi lebih tegar dan menjadi lebih semangat untuk oke, saya mau menjalani terapi ini dan sebagainya. Untuk seperti semangat sembuh gitu ya. Insya Allah itu ya memang artinya maknanya untuk kita saling membantu, kita saling sinergis karena memang ya seyogyanya memang tidak bisa berdiri sendiri. Seorang dokter misalnya spesialis bedah tidak bisa juga memberikan terapi selanjutnya kalau artinya spesimen itu tidak diberikan kepada yang memang kompetensi untuk di bidangnya, misalnya seperti kami, karena secara yang tadi saya bilang kasat mata ada benjolan misalnya di satu organ tertentu, taruh misalnya secara superficial kasat mata terlihat misalnya ada benjolan maaf di payudara misalnya gitu kan, walaupun misalnya bentuknya ya sudah tidak bagus dan lain sebagainya, belum bisa dikategorikan juga sebagai keganasan. Banyak pengalaman-pengalaman yang mengecoh ya seperti itu. Jadi kelihatan tampaknya, aduh ini kayaknya sudah berat dan memang gitu ini ternyata waktu kami periksakan memang tidak ganas gitu lah. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang mungkin perlu dimaknai ya, sehingga nah kalau misalnya memang sudah terdiagnosa secara mikroskopis, karena kami memang bekerja di bawah mikroskop, jadi sel ya yang kami lihat ini sel abnormal, oke, ini sel abnormal atau sel yang normal. Jadi belajar kami di pendidikan itu selama sekian tahun dan alhamdulillah ya artinya bisa membedakan oh ini memang sudah artinya abnormal, oh ini sudah memang ganas, oh ini sudah misalnya melakukan penyebaran seperti itu. Jadi kira-kira antisipasinya seperti apa harusnya tuh? Ya, jadi pada intinya kegiatan ini memang tema ini sebenarnya sudah dilakukan ya, cuma mungkin gaungnya memang yang masih belum mengerucut gitu kan, belum greget gitu kan, karena mungkin faktor-faktor ada kondisi-kondisi tertentu yang memang entah misalnya ada di posisi terpencil misalnya seperti itu kan, jadi agak susah untuk karena memang spesialis kami ini patolog ini dari artinya sekian tahun itu memang masih belum mencukupi, jadi harusnya sekian jumlah penduduk Indonesia harusnya di satu daerah misalnya walaupun ini sudah ada, tapi ternyata belum merata sama sekali ya seperti itu. Jadi ada kondisi-kondisi, ada mungkin dokter spesialis bedahnya yang memang stay di situ, tapi mungkin patologi anatominya belum ada gitu kan. Jadi ya artinya banyak kendala-kendala yang memang harus terus-terus kita gaungkan sehingga ya itulah all together better in the world-nya bisa tercapai. Baik, Bu Dokter, untuk masyarakat mungkin masih belum banyak tahu ya gitu. Apa sih patologi anatomi itu? Tapi nggak usah dijawab dulu, ya. Setelah jeda berikut ini. Baik. Terima kasih Anda masih bersama Bincang Santai, masih bersama saya Pari Pintani dan Ibu Dr. Nida. Nah, untuk mengetahui apa sih sebenarnya patologi anatomi ini, mungkin masyarakat kan juga masih awam. Bu Dokter, bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Spesialis patologi anatomi itu memang masuk dalam kompetensi bidang ilmu kedokteran. Dan memang kontribusinya kalau di Indonesia memang belum ini di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu memang terkait dengan insurance, jadi tidak ada yang tidak melewati spesialis bidang maksudnya patologi anatomi itu. Jadi patologi anatomi itu memang suatu bidang ilmu di dunia kedokteran yang mempelajari bagaimana penyakit itu bisa terjadi, patogenisanya yaitu kemudian sifatnya sampai ke type selnya. Jadi memang
sampai ke dalam-dalamnya boleh dikata. Jadi kalau secara umum mungkin kami dibilang dokter sel ya. Jadi karena kami bisa membedakan belajar itu untuk ini yang sel yang normal, ini yang abnormal atau yang sudah mengarah ke suatu keganasan tertentu. Dan ya bersyukurnya saya bisa mempelajari bidang ini karena secara runtut kami juga belajar untuk kenapa sih bisa sampai terjadi seperti itu ya. Dan ini memang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat karena mungkin selama ini yang dunia kedokteran bagi masyarakat spesialis misalnya kayak bedah atau misalnya spesialis anak, kebidanan atau misalnya yang 4 besar itu yang lebih dikenal gitu kan. Tapi memang kami di belakang layar ini berkontribusi sangat-sangat besar karena artinya pemeriksaan untuk bisa menentukan terapi selanjutnya itu memang boleh dikata ada di tangan kami gitu kan, spesialis patologi anatomi ini. Karena misalnya seperti tadi yang saya ceritakan, tampilan makroskopis mungkin memang seperti yang sudah membahayakan dan sebagainya. Tapi ternyata sesudah kita periksa secara mikroskopis di bawah mikroskop, ternyata mungkin memang besarnya memang yang seperti itu, tapi ternyata selnya masih dalam konteks sel yang memang abnormal, tapi belum mengarah ke keganasan misalnya seperti itu. Dan ini juga dengan era BPJS sekarang ini sangat memang diperlukan karena suatu tindakan misalnya operasi tertentu harus ada dasarnya kenapa sampai dilakukan tindakan. Nah itu memang diperlukan suatu kesimpulan yang ditegakkan oleh seorang dokter spesialis patologi anatomi, apakah ini memang misalnya layak untuk dilakukan tindakan atau tidak. Karena seperti artinya standar operasionalnya SOP-nya itu misalnya ada benjolan misalnya taruhlah di leher misalnya gitu kan. Nah itu seorang dokter spesialis bedah atau misalnya spesialis THT misalnya kalau terkait dengan ini ya di leher misalnya gitu kan, itu harus bisa istilahnya ada dasarnya kenapa dilakukan tindakan operasi misalnya gitu kan. Jadi SOP-nya itu dilakukan tindakan biopsi dulu Pak Pari. Biopsi itu namanya biopsi aspirasi jarum halus ya, bajah kalau bahasa awamnya, FNAB, needle aspiration biopsi ya seperti itu. Nah itu memberikan gambaran kepada seorang dokter klinis untuk bisa artinya rencana planning terapi selanjutnya apa. Karena dari misalnya benjolan yang kita lakukan tindakan bajah itu menggunakan jarum biasa sebenarnya ya, itu bisa kita memberikan gambaran secara kasat mata aja, kasarnya aja, jinakah atau ganasnya seperti itu. Tetapi belum ke type cell-nya. Belum ke type cell-nya. Type cell-nya itu banyak loh Pak Pari, banyak banget. Dan itu juga saya baru ini setelah saya belajar di sini gitu kan. Dan untuk type cell itu memang berbeda-beda juga untuk terapinya gitu. Jadi sesudah kita bisa memberikan clue kepada misalnya dokter bedah misalnya gitu kan, bahwa ini misalnya terkait dengan keganasan. Nah dokter spesialis bedah itu bisa memberikan istilahnya rencana untuk tindakan selanjutnya. Apakah ini misalnya bisa dilakukan tindakan operasi kah? Atau misalnya dilakukan tindakan kemo dulu kah? Ya, seperti itu. Nah, itu yang memang menjadikan apa istilahnya kepentingan untuk terapinya. Jadi posisi kami memang boleh dikata sangat apalagi itu menentukan. Makanya kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang kita juga mata kita kan terbatas ya, cara pengambilan juga mungkin ada errornya gitu kan. Kemudian pada waktu assessment juga mungkin teknisi juga bisa saja ada ininya gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau agak ketebelan misalnya ya assessmentnya itu biasanya ada, aduh ini ganas atau jinak misalnya gitu kan. Itu biasanya saya perlu jeda sebentar, kami perlu jeda sebentar untuk
mata kami diistirahatkan gitu kan. Nanti mungkin kalau kita sudah yakin, oke deh kita lihat lagi, karena kalau misalnya semakin dipelototi biasanya ini kok ganas ya gitu kan. Padahal belum tentu. Besoknya misalnya kami lihat lagi, ternyata oh ini enggak gitu kan, seperti itu. Jadi sebenarnya memang membuat dagdikduk juga ya, stres juga sebenarnya ya. Karena ini terus terang Pak Pari, ini kan menyangkut hajat hidup seseorang. Betul. Jadi artinya ininya kami, kepercayaan kepada kami dipertaruhkan. Kemudian juga di satu sisi hidup orang itu juga dipertaruhkan. Kalau misalnya amit-amit ya, saya suka maksudnya kalau salah misalnya kita mengambil kesimpulan, terus misalnya dilakukan tindakan oleh dokter tersebut, ternyata misalnya memang ke arah sesuatu yang tidak sesuai, misalnya jinak gitu kan, tapi terus ada dibabat lah misalnya kelenjar getah beningnya dan sebagainya karena kita mendiagnosa suatu keganasan. Nah itu jadi permasalahan. Jadi memang harus benar-benar, apalagi itu istilahnya kesimpulan itu, diagnosa itu kami tegakkan pastinya dengan terus berkomunikasi dengan dokter yang bersangkutan, karena kan dokter itu tahu artinya awalnya bagaimana, karena kami dokter semua dokter itu dididik untuk melakukan anamnese terpimpin secara baik ya, menanyakan kepada pasien awalnya bagaimana riwayat keluarga dan lain sebagainya, sehingga artinya bisa memberikan suatu kesimpulan awal dulu lah. Oh ini jadi, misalnya ke arah dok, apa saja yang harusnya dilakukan oleh dokter spesialis ya, itu? Dokter spesialis patologi anatomi itu lingkup kerjanya itu memang menerima spesimennya dari dokter spesialis yang lain semua ya Pak ya. Jadi bahkan dari forensik ya, ahli forensik. Kalau ahli forensik itu terkait dengan jaringan atau cairan yang misalnya sesudah pasien itu dinyatakan meninggal secara klinis. Nah, kemudian ini biasanya ada tuntutan, ada hubungannya dengan hukum misalnya gitu kan, atau misalnya keluarga ingin tahu tiba-tiba kok misalnya keluarganya meninggal tiba-tiba. Nah, ini bisa jadi pertanyaan kan, apakah memang misalnya ada kondisi-kondisi, maaf misalnya di keracunan tertentu, misalnya obatkah atau makanan atau apa, atau misalnya ada delik hukum, ataukah memang misalnya secara wajar. Nah ini bisa kami lihat dengan artinya misalnya kalau secara cepat itu biasanya pemeriksaan begitu meninggal langsung kita ambil spesimennya. Tapi kalau misalnya dia delik hukum misalnya gitu kan, ada kecurigaan untuk misalnya oh ini ternyata ada misalnya bukan bunuh diri misalnya gitu kan, atau misalnya nggak mati wajar misalnya gitu, itu misalnya ada mungkin kejadian-kejadian ya yang digali kembali ya, jenazah itu kemudian diambil, kami berkontribusi juga di situ untuk mengambil spesimen itu mana yang kira-kira artinya dari riwayat misalnya gitu kan, oh ini misalnya ada, atau secara keseluruhan kita lihat oh misalnya ini ada ternyata ada trauma benda tumpul misalnya gitu kan. Nah spesimen itu harus kita ambil. Jadi organ-organ juga kami akan periksa semuanya, kalau perlu kita ambil dan itu akan kita periksa. Dan artinya kesimpulannya memang tidak memberikan bahwa oh ini misalnya karena maaf misalnya pembunuhan atau apa, tapi mungkin ada kondisi-kondisi yang menyebabkan kematiannya seperti ini. Nah yang memberikan keputusan ya pastinya hakim ya, polisi gitu kan. Kami sebagai dokter ahli dan pasti akan diminta untuk apa istilahnya keterangannya, dan kami sesuai dengan kompetensinya aja bahwa ini yang kami dapat begini yang menyimpulkan adalah pengadilan gitu ya, seperti itu ya. Jadi yang kami periksa pastinya jaringan. Jadi jaringan yang diambil artinya dari hasil operasi ya Pak ya. Kemudian juga sitologi itu terkait dengan cairan yang diambil biasanya misalnya dari cairan, misalnya ada kondisi-kondisi pembesaran perut misalnya, itu terkait dengan asites misalnya gitu kan. Biasanya ada kondisi-kondisi misalnya gangguan hati atau misalnya gangguan-gangguan keganasan yang lain, atau misalnya dari cairan paru. Biasanya dokter spesialis paru memberikan cairan itu ya, entah misalnya mereka sudah hapus
di media kaca atau misalnya mereka mengirimkan cairan. Kemudian misalnya dari kebidanan, nah kebidanan biasanya memberikan spesimen entah misalnya memang organ terkait misalnya ada kondisi-kondisi misalnya abortus gitu kan, keguguran atau misalnya perdarahan yang tidak diketahui atau misalnya ada kondisi-kondisi yang terkait keganasan di kelenjar leher rahim misalnya atau di rahim sendiri misalnya spesimen pap smear ya itu juga kami terima. Jadi kami assessment kemudian nanti ya pastinya dokter spesialis yang mengirimkan itu menunggu diagnosanya apa, kesimpulannya apa gitu kan. Nah dari situ mereka pasti akan memberikan rencana apa sih atau misalnya bagaimana kelanjutan daripada terapi pasien ini, seperti itu. Baik. Ya. Untuk selanjutnya mungkin masyarakat itu harus kemana untuk berobat itu atau terapi itu? Oke. Gitu ya. Tunggu jawabannya setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Bincang Santai iNews TV dan masih bersama Dr. Nida terkait dengan Hari Internasional Patologi untuk membahas terkait dengan apa sih patologi dan anatomi itu. Untuk masyarakat awam seperti saya sendiri mungkin kemana kita harus menghubungi atau kita harus berobat itu kemana itu Bu Dokter? Ya terima kasih. Jadi spesialis patologi anatomi seperti yang tadi saya sudah paparkan itu memang lebih banyak di belakang layar ya Pak ya. Seperti halnya misalnya radiologi ya, patologi klinik. Jadi beda-beda tipis tuh patologi anatomi, patologi klinik. Kalau patologi klinik memang sama dengan kami juga di laboratorium, tapi lebih ke cairan yang diperiksa ya, urin atau misalnya ini ludah atau misalnya darah yang diambil ya, itu memang spesialisnya mereka. Jadi patologi klinik ya namanya. Kalau kami memang patologi anatomi, walaupun kami mengambil juga menerima cairan sampel macam cairan seperti itu, tapi memang terbatas pada artinya bukan seperti misalnya darah seperti itu ya, darah, urin juga tetap misalnya bisa kami periksa, tapi yang lain yang istilahnya spesifikasinya seperti itu. Nah, spesialis patologi anatomi sendiri memang di Batam sudah ada di saya sendiri di Rumah Sakit RSUD Embung Fatimah di Batu Aji sejak 2011. Kemudian kami di sana kebetulan memang posisi sebagai pegawai negeri, jadi sudah ada 4 orang ya Pak ya, semuanya perempuan. Semuanya perempuan lulusan dari berbagai institusi. Saya sendiri alumnus Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian ada di Awal Bros, Rumah Sakit Awal Bros. Kemudian ada di Rumah Sakit di Tanjung Pinang. Ya, kemudian Rumah Sakit tentara itu yang di Pinang ada juga. RSAL. Ya, RSAL. Kemudian ada juga di Tanjung Balai Karimun. Kemudian satu lagi ada yang lebih jauh lagi itu di Natuna. Ya, jadi seperti itu. Nah, maksudnya gini, masyarakat memang maksudnya spesimen yang diberikan kepada kami itu ada yang memang langsung mandiri ya, mereka datang itu biasanya terkait kepada misalnya keluhan-keluhan yang mungkin dia sudah tahu oh ini mungkin ke sana gitu kan. Jadi tapi sesuai dengan alur yang memang kami kan rumah sakit rujukan RSUD Embung Fatimah itu. Jadi biasanya memang dapat konsulan dari rumah sakit lain atau dari teman sejawat yang lain gitu kan. Jadi kami menerima misalnya ada spesimen jaringan dan lain sebagainya. Jadi masyarakat kalau memang misalnya ada sesuatu yang abnormal ya,
yang mungkin ada istilahnya yang dirasakan atau lain sebagainya yang mungkin kurang nyaman misalnya gitu, ya sebaiknya memang konsul kepada dokter yang kompeten di bidangnya. Misalnya ada keluhan perdarahan yang tidak semestinya misalnya gitu kan, terkait misalnya dengan adanya kondisi-kondisi di leher rahim misalnya, ada misalnya ya yang paling berat mungkin kanker serviks misalnya, kanker leher rahim, ya pastinya ke dokter kebidanan dulu. Nanti dokter kebidanan mungkin akan memberikan apa istilahnya konsul untuk ini misalnya dilakukan tindakan pap smear, sehingga misalnya bisa dilihat, karena kami memang melihat type selnya ya, jadi ada yang normal, abnormal dan sebagainya. Nah kemudian kalau misalnya ada benjolan misalnya di payudara misalnya gitu kan, itu ya ke dokter bedah misalnya gitu kan, bisa dokter bedah umum atau misalnya dokter bedah onkologi. Di tempat kami sudah ada semuanya ya, seperti itu. Atau misalnya terkait pada misalnya gangguan buang air kecil misalnya gitu kan, itu biasa terkait dengan adanya pembesaran kelenjar prostat misalnya gitu kan. Nah itu juga biasanya kami dapat konsulan dari dokter bedah urologi ya, entah misalnya dalam bentuk apa istilahnya hasil operasi ya misalnya gitu, karena mungkin dokter bedah urologinya mengira ini suatu artinya pembesaran kelenjar prostat yang harus dipastikan benar nggak nih gitu kan, apa memang cuman membesar saja ataukah misalnya terkait keganasan tertentu gitu kan. Nah itu memang perlu spesialisasi seperti kami ya untuk bisa menentukan seperti itu, ganas atau tidak misalnya seperti itu. Atau misalnya gangguan pada bedah ortopedi misalnya gitu kan, bedah ortopedi itu misalnya terkait kepada benjolan yang misalnya seseorang tiba-tiba jatuh secara tidak sengaja misalnya gitu kan. Nah itu juga artinya diruntut dari misalnya anamnese oleh dokter spesialis ortopedinya, ini kok nggak ada ke arah yang biasa saja misalnya gitu kan. Apalagi kalau misalnya bekas dari jatuhnya itu timbul suatu luka yang tidak sembuh-sembuh atau misalnya benjolan yang abnormal. Nah itu biasanya memang membutuhkan kepastian ya, apakah ini terkait misalnya dengan fraktur patologis atau misalnya fraktur yang fisiologis seperti itu. Nah berdasarkan nanti pemeriksaan dari kami, setidak-tidaknya dokter ortopedi itu mempunyai gambaran, oh ini ternyata patologis misalnya. Kalau patologis ya biasanya terkait kalau anak-anak dengan tumor-tumor tertentu gitu kan, seperti itu. Atau misalnya dokter bedah saraf. Dokter bedah saraf biasanya ke arah keganasan atau tumor tertentu misalnya gitu kan. Walaupun misalnya posisi di kepala misalnya gitu kan, itu memang setahu saya memang tidak bisa diambil semuanya misalnya gitu. Tapi setidak-tidaknya dengan mengambil sedikit saja misalnya, karena terus terang ya Pak Pari, kami karena memang bekerja di bawah mikroskop, setitik saja orang, mungkin orang awam, bukan maksudnya ya pastinya saya bangga ya dengan spesialisasi saya gitu kan, titik aja itu Masya Allah dengan assessment kemudian kita bisa melihat gambar yang cantik. Dalam arti maksudnya kita bisa membesarkan sedemikian rupa sehingga jelas ini apa gitu. Padahal itu titik yang boleh dikata mungkin 0,0 sekian gitu kan. Jadi kita assessment sedemikian rupa dan sangat hati-hati, biasanya kita perlakukan istimewa misalnya menggunakan kertas saring dan sebagainya. Sangat hati-hati juga sama teknisi, jangan sampai nanti hilang gitu kan. Betul. Itu ininya apa yang kita mau lihat gitu. Itu bisa kami lihat. Sebegitu detailnya. Betul, karena kita kan memang sel mikroskopik gitu kan. Jadi makanya mungkin itu apa kalau yang renik-renik misalnya kayak ada sesuatu di mata gitu kan. Dokter mata itu memang biasanya yang kecil-kecil ya kasih ke kami. Oh kayaknya titik hitam gitu kan, kayak titik aja, kayak titik begini misalnya gitu kan. Itu kadang-kadang, dok kelihatan ini misalnya gitu kan. Insya Allah lah, tapi kamu baik-baik ya cara ngerjainnya gitu kan. Itu kita bisa lihat. Ya seperti itu mungkin ya itulah intinya together ya, kita istilahnya hand in hand gitu kan. Jadi ini memang ya dalam konteks kehidupan juga kan memang kalau bersama
bisa artinya bikin suatu hal yang lebih baik ya, seperti itu. Baik, mungkin kesimpulan dari perbincangan kita pagi hari ini, dan ada himbauan apa untuk masyarakat, Dok? Ya, terima kasih Pak. Jadi sesuai tema pastinya ya, tema hand in hand all together, the better in for better world ya. Maksudnya kita bergandengan tangan untuk saling menguatkan pastinya. Kemudian saling mendukung, saling support, karena sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama, insya Allah dengan ikhtiar yang maksimal, pastinya karena kami di dunia kesehatan menginginkan suatu kesembuhan yang paripurna, yang sempurna. Jadi asalnya yang tidak baik menjadi baik, malah mungkin menjadi lebih baik. Kemudian pesan ya kepada masyarakat, jadi kami berharap kesehatan adalah memang segala-galanya. Banyak mungkin yang kita miliki, tapi apabila mungkin terganggu kesehatan tidak bisa juga kita nikmati ya, seperti itu. Jadi kalau memang misalnya ada sesuatu yang mungkin kurang nyaman dirasakan ya di bagian tubuh manapun, kami anjurkan untuk artinya menanyakan ke memang yang kompeten di bidangnya, sehingga apabila secara dini bisa diketahui ya apa sih yang mungkin membuat ketidaknyamanan itu, untuk terapi selanjutnya itu menjadi lebih baik, menjadi lebih simpel ya, seperti itu. Jadi artinya banyak kasus-kasus yang memang datang sudah dalam kondisi yang sudah telat, seperti itu. Artinya kita tidak menafikan ada juga kondisi-kondisi mungkin karena jarak yang jauh ya, kondisi finansial yang mungkin tidak memadai, sehingga artinya ya udahlah pasrahlah misal seperti itu. Tapi insya Allah dengan era BPJS sekarang, komunikasi sekarang, kemudian mungkin apa istilahnya media-media yang informasi ya, yang sangat betul-betul tahun 2022 ini ya, artinya apalagi tuh sangat bisa membantu untuk kita menjadi lebih sehat dan lebih baik lagi. Insyaallah. Amin. Amin. Baik, Bu Dokter. Pemirsa, sampai di sini bincang santai pagi ini, dan banyak hal yang kita ketahui. Kesehatan itu penting, kata Bu Dokter. Jadi tetap jaga kesehatan. Jika mengalami hal-hal yang dirasakan dalam tubuh kita, segera datang untuk mengetahui kenapa badan kita ini, tentunya ke yang berspesial mengetahui kondisi kesehatan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.